mau gerak-gerakin badan kita. Lagu pertama kita mau menyanyikan Kapalku Miring. Sekarang angkat tangannya seperti ini ya. Ayo kita nyanyi. Kita siapkan dulu Alkitabnya dan Kidung Cerianya. Kalau udah, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mas Kota. Dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Yuk kita nyanyi bersama.
melimpah kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapak, karena Engkau telah memberikan berkat pada kami agar dapat mengikuti ibadah online kembali ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapak, agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik ya Bapak, dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik pula. Dengarkanlah doa kami, amin. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman, kita menyanyikan terlebih dahulu Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing untuk kami dapat melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bimbinglah supaya kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan juga bimbinglah kami anak-anak layan ya Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu ini juga dengan baik ya Tuhan. Dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semuanya, sekarang kita masuk ke bagian pelayanan firman. Nah, mari kita siapkan Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Mari kita baca. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka,
dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, jadi bacaan kita pada hari ini menceritakan bagaimana kehidupan bangsa Israel setelah mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, sebelumnya bangsa Israel sudah berada di padang pasir selama 40 tahun lebih. Nah, ketika mereka berkeliling di gurun itu, yang memimpin mereka adalah Musa, yang dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum sampai di tanah Kanaan, Tuhan sudah lebih dulu memanggil Musa. Nah, kemudian Musa ini diganti oleh Yosua. Nah, kemudian Yosua ini memimpin bangsa Israel sampai tiba ke tanah Kanaan. Nah, setelah di tanah Kanaan, bangsa Israel membagi-bagi tanah sesuai dengan bangsa-bangsanya yang ada 12 itu. Nah, lama-kelamaan Yosua ini yang merupakan pemimpin bagi bangsa Israel itu meninggal dunia. Kemudian angkatannya juga, bukan angkatan itu adalah orang-orang yang seumuran dengan Yosua ini juga sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu para orang-orang yang masih muda di zaman itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, makanya mereka menyembah Baal, menyembah berhala. Kemudian mengetahui itu, Tuhan pun marah dan memberikan mereka hukuman yang tadi setiap di ayat 15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Nah, itu merupakan hukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan yang lain, Allah lain. Nah, kemudian Tuhan memberikan penyelesaian pada ayat yang ke-16, yaitu dengan mengangkat hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini merupakan judul kitabnya juga. Nah, hakim itu merupakan pemimpin bangsa Israel setelah Yosua. Nah, meskipun dibilang hakim-hakim, tetapi yang memimpinnya hanya tetap ada satu hakim. Nah, setiap pergantian pemimpin atau hakim itu memiliki jarak waktu yang cukup lama. Nah, misalnya hakim yang pertama sudah diangkat, bangsa Israel menjadi taat lagi sama Tuhan karena ada hakim yang memimpin bangsa itu untuk
kembali percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika hakim ini mati, meninggal, nah di situ mereka, bangsa Israel ini tidak mempunyai sosok pemimpin lagi dan kembali menyembah para Baal. Nah, kemudian baru melakukan hal yang sama berulang kali dan memanggil hakim lagi, satu lagi yang akan memimpin bangsa Israel untuk seterusnya. Nah, tugas-tugas dari hakim ini tidak hanya memimpin bangsa Israel untuk menjadi lebih baik, tetapi menjaga bangsa Israel tidak diserang oleh musuh dan bahkan berperang untuk tanah yang merupakan milik bangsa Israel ini sendiri. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi bangsa Israel. Nah, bukti Tuhan mengasihi bangsa Israel itu, Tuhan ini selalu ingin bangsa Israel itu selamat. Walaupun dia sendiri yang mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menyerang bangsa Israel ini. Sehingga Tuhan juga menuntun mereka untuk keluar dari permasalahan yang mereka punya. Supaya mereka tidak kesusahan dan mereka mau kembali menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, itu juga sama kayak sekarang kita punya generasi yang berbeda-beda dengan orang-orang yang sudah dahulu. Nah, kita ini adalah umat Tuhan masa kini. Yang di masa kini itu berbeda dengan masa yang dulu, karena sekarang itu kita kalau untuk beribadah itu gampang, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu orang-orang harus kumpul di goa yang namanya sinagoge itu, dan hanya satu orang yang dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan, yaitu imam pada saat itu. Tapi sekarang kita bisa berkomunikasi langsung kepada Tuhan kapanpun, dimanapun, saat kita mau. Dan itu juga mempermudah hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita mengetahui Tuhan ingin bersama-sama dengan kita dan Dia mengasihi kita. Nah, maka dari itu kita juga sebagai umat Tuhan harus mengasihi Tuhan dengan cara percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik, bersama lagi dengan Kak Jogi di sini. Untuk aktivitas kita pagi hari ini yaitu kita menghafalkan ayat Alkitab yang terambil dari Mazmur 145 ayat 18. Oke, di sini adik-adik hanya perlu menghafalkan ayat Alkitab tersebut. Lalu jangan lupa untuk mengirimkan video hasil penghafalan adik-adik ke kakak layan per lingkungan masing-masing. Kakak tunggu videonya ya. Terima kasih, selamat mencoba ya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengar, yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 25, Mari Kita Bergembira. Tuhan kasih pada
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami tadi sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan supaya firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini dapat kami terima dengan baik dan juga nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami sehingga sampai saat ini dapat selalu sehat ya Tuhan, dan juga Kau tetap memberikan mereka bodoh amat aingnya, astaga, sekolah orang tua sekolah orang tua gereja oke sekolah udah. Nah adik-adik, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan doa syafaat. Mari adik-adik, siapkan diri, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami tadi sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini dapat kami terima dengan baik ya Tuhan, sehingga nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami ya Tuhan, yang walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, tapi sekolah masih dapat tetap berjalan ya Tuhan, walaupun secara online, dan akhirnya anak-anak juga bisa lulus ya Tuhan, dan sekarang mulai akan memasuki tahun ajaran yang baru. Bimbinglah ya Tuhan, walaupun pandemi COVID-19 ini masih berjalan, bimbinglah supaya sekolah juga masih tetap bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, walaupun masih harus online. Bimbinglah guru-guru yang mengajar supaya dapat mengajar dengan baik, dan juga bimbinglah anak-anak ya Tuhan supaya mereka juga dapat mempersiapkan diri ya Tuhan, walaupun kegiatan bersekolah lewat online, tapi bimbinglah supaya mereka juga tetap dapat menerima pengajaran dari guru-guru dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami, sehingga sampai saat ini orang tua kami dapat selalu diberikan kesehatan dan juga dapat selalu bekerja ya Tuhan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Ya Tuhan, bimbinglah orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan ya Tuhan, dan juga bimbinglah mereka dalam pekerjaan mereka walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jauhi mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan, sehingga dapat bekerja dengan baik dan dapat menghidupi keluarga juga dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk gereja kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada gereja kami ya Tuhan, sehingga sampai saat ini dapat menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan, yang walaupun pada pandemi COVID-19 ini sehingga kami harus beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan, bimbinglah supaya gereja kami juga masih tetap bisa melayani jemaat-Mu, dan juga bimbinglah jemaat-jemaat-Mu supaya walaupun beribadah di rumah, tapi mereka tetap dapat melaksanakan ibadah ya Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Pelkat PA. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu juga kepada Pelkat PA, sehingga sampai saat ini masih tetap menjadi tempat bagi anak-anak-Mu, anak-anak layan-Mu untuk mengerti dan belajar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kakak layan ya Tuhan supaya selalu siap untuk mengajarkan firman-Mu kepada adik-adik, dan juga bimbinglah anak-anak layan ya Tuhan supaya juga selalu siap, selalu ikut dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Bimbinglah anak-anak yang mungkin belum mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun sekarang secara online ya Tuhan. Kau ketuk hati mereka ya Tuhan supaya mereka mau bergabung bersama-sama kami dalam melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga sampai saat ini dapat menjadi bangsa yang terus berkembang ya Tuhan, bangsa yang kuat juga, dan juga bimbinglah para pemimpin kami ya Tuhan, dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan juga menteri-menterinya, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik ya Tuhan,
tanpa kurang serta apapun juga. Dan juga ya Tuhan, walaupun sekarang negara kami masih dalam masa pandemi COVID-19, bimbinglah ya Tuhan supaya segalanya dapat saling membantu ya Tuhan, dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat, supaya semuanya juga bisa menjaga diri ya Tuhan. Dan juga bimbinglah para tenaga kesehatan supaya mereka selalu diberikan kekuatan ya Tuhan untuk merawat para pasien ya Tuhan. Juga bimbinglah pemerintah supaya dapat membuat peraturan-peraturan yang baik ya Tuhan, yang baik pada saat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kamanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kamanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, Kamanda ingin mengucapkan selamat pada adik-adik yang sudah naik kelas. Nah, minggu depan kita akan bertemu di ibadah ucapan syukur kenaikan kelas ya. Dan Kamanda selalu mengingatkan agar adik-adik mengikuti ibadah online setiap minggunya. Jangan lupa melakukan aktivitas. Selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 27, Sedangkan Burung yang Kecil. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami pada hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, supaya kami dapat terima dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Bimbinglah supaya kami juga dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik dalam seminggu ke depan juga ya Tuhan. Walaupun kami masih harus melaksanakan kegiatan kami di rumah, atau mungkin ada orang tua kami yang sudah bekerja, bimbinglah supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Berikan selalu kesehatan ya Tuhan, dan juga pertemukan kami kembali ya Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.